Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Baktiar dari Prodi Agribisnis kelas A dengan NIM 200321100051. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tayamum. Selain berwudu, kita juga dapat menggunakan media lain untuk bersuci atau mengangkat hadas, yaitu dengan menggunakan media debu. Dalam kajian fikih disebut dengan tayamum. Tayamum ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fajtammamu sha'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa ketika kita dalam keadaan sakit atau dalam kondisi berpergian ataupun dalam kondisi junub, tidak menemukan air dan sudah memasuki waktu sholat, di situ kita tidak menemukan air dengan usaha kita boleh menggunakan debu sebagai media untuk kita bersuci yang disebut dengan tayamum tersebut. Dalam bertayamum ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, karena tayamum ini adalah opsi kedua jika air tidak ada, di mana salah satu syarat kita diperbolehkan melakukan tayamum. Yang pertama, di situ karena kita tidak menemukan air. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga mencari air, tapi kita di situ belum menemukan air tersebut dan pada waktu itu sudah masuk waktu sholat, maka diperbolehkan untuk tayamum. Untuk yang kedua, tayamum itu bisa dilakukan dalam ketika kondisi kita sakit, misal sakit luka dan di situ dokter melarang kita untuk bersentuhan dengan air, maka kita boleh menggunakan debu sebagai media bersuci dari hadas. Adapun rukun dan fardunya tayamum hanya ada 3, yaitu yang pertama berniat ketika membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah itu sendiri, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ya, untuk selanjutnya demikian. Setelah ini kita akan mempraktekkan juga bagaimana tata cara atau praktek tayamum yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya selamat menyaksikan dan mempraktekkan di rumah masing-masing bagaimana itu tayamum dengan benar. Mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk selanjutnya kita praktekkan bagaimana itu tayamum dengan benar. Yang pertama, kita mengambil debu pada tempat debu yang suci, atau yang suci bisa di tembok, di kaca atau di kain, pokoknya debu yang nempel pada suatu barang atau suatu tempat. Dan untuk yang pertama, kita ambil debu itu sendiri, terus kita kentrokan. Dan untuk yang pertama kan rukunnya itu kita praktekkan, kita usap pada wajah kita. Untuk niatnya, nawaitu tayamuma istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Ya, untuk yang kedua yaitu mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Ya, di sini kita mengusap menggunakan debu juga, tapi dengan catatan debu itu mengambil dengan tempat yang berbeda dari pengambilan tempat debu yang pertama. Jadi kita tadi pertama kan mengambil pada kaca. Ya, untuk yang kedua kan harus berbeda. Jadi kita mengambil pada tempat yang berbeda. Kita kontrolkan juga. Ya, untuk kedua tangan kita praktekkan dari yang bagian luar terus memutar ke dalam. Begitu juga dengan tangan satunya. Ya, itulah tata cara tayamum sebagaimana yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebelum video kali ini saya tutup, ada catatan bahwasanya jika kita tidak bisa melafalkan niat dalam bahasa Arab, kita bisa menggunakan niat dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahkan bahasa Madura. Jadi pokoknya kita itu tayamum dengan niat agar kita diperbolehkan untuk menunaikan sholat fardu tersebut.
Dan satu kali tayamum itu bisa digunakan hanya satu kali sholat fardu. Jadi kita misal habis sholat fardu, kita harus melakukan tayamum itu lagi. Jadi setiap satu kali tayamum hanya bisa digunakan satu kali sholat fardu. Ya mungkin cukup sampai di sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata atau kesalahan masalah materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.